Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Itas Suryanita Supian selaku pembimbing mata kuliah Akuntansi Manajemen yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Melinda Maulidina dari kelas E1 Prodi Manajemen STIS TMB Bandung. Nah, baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peramalan. Di sini ada pengertian dari peramalan. Proses meramalkan keadaan dunia masa depan sehubungan dengan aspek-aspek dunia yang relevan dan kemungkinan besar akan mempengaruhi aktivitas masa depan, berkaitan dengan peristiwa yang mungkin terjadi. Selanjutnya, ada peramalan penjualan. Pengertian peramalan penjualan, proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Selanjutnya ada penganggaran. Pengertian penganggaran. Suatu rencana kerja yang disusun secara teliti yang didasarkan atas pengalaman di masa lalu dan ramalan masa yang akan datang serta petunjuk bagi staf dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Selanjutnya, alat kontrol karena merupakan tindakan yang dapat dibentuk sesuai dengan keinginan sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi yang mungkin terjadi atau tidak. Selanjutnya berkaitan dengan peristiwa yang direncanakan, harus didahului dengan peramalan. Nah, selanjutnya ada keterbatasan penganggaran. Yang pertama, anggaran adalah alat untuk membantu manajemen, akan tetapi tidak dapat menggantikan tugas manajemen dan pertimbangan manajemen masih diperlukan atas dasar pengetahuan dan pengalamannya. Yang kedua, anggaran dapat dipakai sebagai alat oleh manajemen hanya apabila semua pihak, terutama manajer perusahaan, secara terus-menerus dan terkoordinasi berusaha dan bertanggung jawab atas tercapainya tujuan yang telah ditentukan dalam anggaran. Yang ketiga, anggaran harus selalu disesuaikan dengan perubahan kondisi dan asumsi, seperti laju inflasi atau kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Dan yang terakhir, anggaran didasarkan pada proyek atas kegiatan yang akan datang, sangat tergantung pada pengalaman dan kemampuan dari estimator. Selanjutnya ada jenis-jenis penganggaran. Menurut Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri 2003, yang pertama, berdasarkan isi anggaran, yaitu anggaran laba rugi dan anggaran neraca. Yang kedua, berdasarkan jangka waktu, yaitu anggaran strategis dan anggaran taktis atau periodik dan kontinu. Yang ketiga, berdasarkan segi kelengkapan, yaitu anggaran komprehensif dan parsial. Dan yang terakhir, berdasarkan fleksibilitas, yaitu anggaran tetap dan anggaran variabel. Nah, selanjutnya di sini ada anggaran laba rugi didukung oleh berbagai anggaran penunjang. Yang pertama ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran bahan baku, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran BOP, dan anggaran biaya administrasi dan umum. Selanjutnya ada anggaran neraca didukung oleh berbagai anggaran penunjang. Yang pertama ada anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran aktiva tetap, dan yang terakhir ada anggaran hutang dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada anggaran berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, anggaran strategis, yaitu anggaran jangka panjang yang berisikan hal-hal bersifat umum seperti kebijakan perusahaan dalam jangka panjang. Yang keduanya ada anggaran taktis, yaitu anggaran operasional yang bersifat jangka pendek, seperti anggaran periodik yang disusun untuk satu periode tertentu. Dan anggaran kontinu itu disusun untuk jangka waktu sangat pendek seperti 3 bulan, 5 bulan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya ada anggaran berdasarkan fleksibilitas. Yang pertama, anggaran tetap, yaitu disusun berdasarkan satu tingkat kapasitas tertentu. Dan yang kedua, anggaran variabel, yaitu suatu anggaran yang disusun berdasarkan atas interval atau beberapa kapasitas tertentu, di mana berbagai tingkat kapasitas tersebut mungkin digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya ada anggaran berdasarkan segi kelengkapan.
Anggaran komprehensif yaitu disusun secara lengkap dan menyeluruh yang meliputi seluruh aktivitas atau kegiatan perusahaan yang bersangkutan seperti marketing, produksi, keuangan, serta personalia. Yang kedua, ada anggaran parsial, yaitu anggaran yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, meliputi bidang-bidang tertentu saja, dengan pertimbangan seperti keterbatasan dana, kurangnya tenaga ahli, dan lain-lain. Selanjutnya ada prosedur penyusunan anggaran. Menurut Sofyan Harahap, pengarahan direksi baik secara langsung maupun melalui surat yang berisi penjelasan tentang tugas umum dari perusahaan. Yang kedua, analisis ekonomi, berbagai hal yang berhubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, kondisi masa lalu, sebagai dasar untuk melihat masa depan. Dan yang terakhir, analisis SWOT. Berikut SWOT analisis. S-nya itu adalah strength atau kekuatan, W-nya itu weaknesses atau kelemahan, O itu adalah opportunities atau kesempatan, dan T-nya itu adalah threats, ancaman. Nah, selanjutnya ada syarat-syarat anggaran. Yang pertama, adanya organisasi perusahaan yang sehat, yaitu organisasi yang membagi tugas fungsional dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai, yaitu penggolongan rekening yang sama antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diperbandingkan dan dihitung penyimpangannya. Percatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi, anggaran, dan selisih. Laporan didasarkan pada akuntansi pertanggungjawaban. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menetapkan alat pengukur prestasi sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi. Dan yang keempat, adanya dukungan dari para pelaksana. Selanjutnya ada anggaran produksi. Suatu rencana perusahaan guna menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan keperluan penjualan dengan cara mempertimbangkan jumlah persediaan awal dan juga akhir pada periode tertentu. Nah, selanjutnya ada fungsi anggaran produksi. Yang pertama, menjaga tingkat persediaan barang. Yang kedua, mengendalikan kegiatan produksi. Yang ketiga, menunjang penjualan perusahaan. Dan yang terakhir, koordinasi kerja, pedoman kerja di seluruh level manajer di tim produksi. Sehingga seluruh tim produksi bekerja berdasarkan dengan anggaran produksi. Selanjutnya ada tujuan anggaran produksi. Yang pertama, agar perusahaan dapat bekerja pada tingkatan efisiensi tertentu. Yang kedua, agar dapat menguasai pasar tertentu sehingga hasil yang didapat tetap memiliki pangsa pasar. Dan yang terakhir, agar dapat mempertahankan, mengusahakan pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah tersedia dapat semakin berkembang. Nah, selanjutnya ada metode penyusunan anggaran produksi. Yang pertama, metode produksi stabil. Perusahaan harus menetapkan volume produksi yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya. Yang kedua, metode persediaan stabil. Perusahaan harus menetapkan volume persediaan yang di dalamnya relatif sama setiap bulannya, kecuali pada bulan tertentu. Dan yang ketiga, metode kombinasi atau fleksibel. Perusahaan harus menetapkan volume produksi yang terus berubah setiap bulannya. Lalu yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Yang pertama itu ada tenaga kerja, yang keduanya bahan baku, yang ketiganya modal kerja dalam menjalankan proses produksi, dan yang terakhir kapasitas dan berbagai alat pabrik yang tersedia. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan dan salah kata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.